Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Subhan Badil Ova dengan NIM 121100085, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan ilmu pendidikan Islam di Kekaisaran Ottoman atau lebih tepatnya di Turki Utsmani. Next, kita ke video penjelasan. Baik, di sini kita masuki ke dalam materi yang akan disampaikan. Sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat dan dapat diamalkan oleh penonton sekalian. Oke, kita masuki materi terlebih dahulu ya. Sejarah Daulah Turki Utsmani. Disclaimer, kan saya tadi menjelaskan di awal, judul itu mengenai sejarah pendidikan ilmu Islam di masa Ottoman Turki Utsmani. Nah, saya di sini menjelaskan itu sejarahnya. Untuk pendidikannya itu nanti dijelaskan dari teman saya. Nanti linknya saya akan beri di bawah video ini. Oke, lanjut kita ke Daulah Turki Utsmani. Daulah Turki Utsmani ini didirikan oleh suku Kafi yang didirikan oleh Sulaiman Shah, wafat pada 128. Sulaiman Shah mempunyai anak bernama Ertugrul, wafat pada tahun 1280. Dan Ertugrul mewarisi kepada anaknya yang bernama Utsman, dan Utsman inilah yang disembahkan nama daulah ini. Daulah Turki Utsmani, penguasanya bergelar sultan dan khalifah sekaligus. Berarti ada dua sini itu. Berarti gelar mereka itu adalah sultan dan khalifah. Sultan menguasai kekuasaan di duniawi, sedangkan khalifah itu berkuasa di bidang agama dan spiritualis. Nah, jadi ini harus dibedakannya. Yang tadi seperti saya jelaskan tadi di awal, sultan itu menguasai penguasaan di duniawi, seperti kayak sultan itu kayak presiden tugasnya. Sedangkan kalau yang khalifah ini yang bertugas sebagai yang dijelaskan ini di bidang spiritual, agama spiritual, itu dia seperti MUI atau Muhammadiyah yang mengatur agama tersebut. Daulah ini juga digelar dengan gelar kerajaan karena pemimpinnya memperoleh kekuasaan dengan cara warisan dari turun-temurun, atau lebih tepat itu sistem nepotisme lah, itu secara turun-temurun. Dari awal kehadirannya, Daulah Turki Utsmani ini pesta sejarah dunia yang mewakili dunia Islam, terlihat kokoh dan gigih dalam pengembangan dan pengawalan wilayah kekuasaannya. Nah, perjuangannya yang gigih itu menghasilkan suatu perjuangan yang sangat sukses dan gemilang. Hal tersebut dapat diterwujudkan disebabkan oleh kepribadian para sultan yang tangguh, berwibawa, serta didukung oleh rakyatnya yang setia terhadap daulah, serta ditopang oleh sarana dan prasarana dan melakukan perjuangan. Daulah Turki Utsmani sejak awal kehadirannya telah bangkit dan berkembang sejak abad ke-14 ya, dan terus menanjak hingga ke abad ke-16. Berarti selama 2 abad itu dia mengalami kenaikan dengan wilayah kekuasaannya yang sangat luas, yang memiliki pada kerajaan Bizantium, Eropa, daerah Eropa hingga Austria, Mesir, Afrika Utara, hingga Aljazair dan Asia. Nah, sultan yang terkenal mengantarkan daulah ini ke puncak kejayaannya pada abad ke-16 adalah Sultan Sulaiman ke-1 Koinuni. Maaf kalau pronunciasi saya salah. Pada abad ke-17, Daulah Turki Utsmani telah memulai menurunkan pamornya. Tidak ada lagi pesan daerah kekuasaan yang hanya tinggal mempertahankannya saja pada saat itu. Seterusnya, abad-abad berikutnya mulai satu demi satu daerah di negara-negara baru.
Pada abad 19, Sultan Mahmud II atau putra Abdul Hamid I pada tahun 1808 sampai 1839 mulai memikirkan secara serius faktor-faktor penyebab Utsmani dan mengapa Barat bisa maju dengan pesat. Usaha perbaikan dan pembaruan berjalan agak lambat, sementara Barat berkembang sangat pesat. Daulah Utsmani pun tidak dapat menyaingi perkembangan yang terjadi di Barat. Walaupun Sultan telah berupaya ke arah kemajuan, seperti usaha yang dilakukan oleh Sultan Mahmud II lewat program pendidikan. Kemudian, pada abad ke-20, Mustafa Kemal membangun strategi kekuatan yang menjadikan Turki sebagai negara maju modern dengan konsep nasionalisme sekuler Turki modern. Dan Mustafa Kemal berhasil mengambil daulah Turki Utsmani dan menjadikan negara Turki sebagai negara Republik Turki yang berhaluan nasionalis sekuler.